Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat kita bersua kembali setiap hari Jumaat di laman Al-Kuliah TV3. Apa khabar? Mudah-mudahan hati kita berada dalam keadaan tenang, sentiasa diturunkan rahmat daripada Ilahi di atas negara kita yang tercinta ini. Baik, mau ke mana kita petang ini? Hari Jumaat yang cukup indah ini, yang bercuti, selalu ucapkan selamat bercuti. Bagi yang sedang bertugas, insya-Allah jadikan ia sebagai satu ibadat. Baik, Al-Kuliah akan terus bersiaran pada hari ini, dan hari ini Al-Kuliah menyerap semangat baru dengan wajah dan rumah baru yang diperolehi. Insya-Allah mudah-mudahan akan menjadi pemacu kepada drive Al-Kuliah pada masa akan datang. Dan ini barangkali dinamakan sebagai madrasah moden yang menjangkau usia Al-Kuliah yang masuk ke tahun-tahun kedewasaannya. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Kuliah pada petang ini, kita akan bercakap, kita akan mengupas satu topik yang saya fikir mencabar minda kita, yaitu penipu dunia. Siapakah sebenarnya yang dikatakan penipu dunia, dan bagaimana penipu dunia ini merancang modus operandinya, dan siapakah yang paling teruk ditipu sejak sekian lama. Jadi untuk itu saudara, kita hadirkan ke studio saudara Jerry D. Gray. Assalamualaikum Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Jerry? Alhamdulillah masih sehat. Jerry D. Gray adalah seorang penulis yang telah menghasilkan banyak buku, dan beliau asalnya dari Amerika Syarikat, pernah bertugas di Tentera Udara Amerika, dan kini sedang berada di Indonesia, tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia, berkahwin dengan seorang wanita Indonesia, kini memiliki seorang cahaya mata, dan beliau telah pun memeluk Islam. Kita akan berbual dengan beliau lebih panjang lagi nanti, dan beliau akan mengupas, memberikan pandangan, buah fikiran, berkongsi juga pendapat-pendapatnya tentang siapakah yang sebenarnya yang dikatakan sebagai penipu dunia. Dan saya fikir Jerry akan memberikan nilai tambah kepada kita tentang perbincangan yang saya fikir sangat menarik pada petang ini. Baik, sebelum kita bersama dengan Jerry, kita harus memahami dulu ke mana topik perbincangan yang akan kita kupas pada petang ini. Baik, topik pada petang ini akan melihat bagaimana yang dikatakan wujudnya sebuah kuasa misteri yang mengawal keseluruhan negara-negara di dunia, termasuk di negara-negara Islam. Siapakah yang memainkan kuasa misteri ini, ataupun dalam bahasa global kita sebut sebagai superpower, dan mungkin berlindung di sebalik nama-nama yang indah seperti Order Baru Dunia dan sebagainya. Dan ini sikit sebanyak telah pun mencantumkan pemikiran seluruh penduduk dunia dan juga orang-orang Islam itu sendiri. Baik, jadi kita juga akan melihat bagaimana tipu daya ini menurut Jerry mereka melakukannya dengan begitu licik, sehingga bala bencana juga pada pandangan beliau dirancang dengan begitu teliti untuk menimbulkan krisis bencana alam, krisis kemanusiaan, dan juga krisis pertanian. Baik, kalau telah pun bersedia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bersama dengan Jerry D. Gray pada petang ini. Jerry, saya nak ucapkan selamat datang ke rancangan Al-Kuliah. Terima kasih. TV3. Dan saya ingin dengarkan juga pandangan sebagai soalan yang pertama saya kepada Jerry. Dalam dunia yang memandang Islam dengan penuh fitnah, melabelkan Islam sebagai pengganas, Barat meletakkan Islam sedemikian rupa, bagaimana Islam masuk ke dalam hati Jerry dan akhirnya Jerry mengucap dua kalimat syahadah? Ini cerita panjang atau mau cerita pendek? Panjang 1 jam harus jawab. Cerita pendek. Pendek aja ya. Ini mungkin mulai dari kecil. Saya ada masalah sama agama Kristen, susah percaya Nabi Isa anak Tuhan. Nggak masuk logika. Nabi Adam punya hak lebih tinggi untuk jadi anak Tuhan. Dia nggak punya ibu sama bapak. Nabi Isa punya ibu. Kenapa dia jadi anak Tuhan? Kenapa Tuhan perlu punya anak dari manusia dia bikin sendiri? Nggak masuk logika saya. So, udah ada masalah dari situ.
Now, memang saya besar di Amerika, persepsi saya Muslim, dia nggak suka orang bule, Muslim, teroris. Memang dari Angkatan Udara Amerika kita ada rapat aman. Saya ketemu orang Muslim, dia bilang, "Good morning, Mr. Jerry, how are you?" Saya harus lapor sama Intel. So, memang persepsi saya nggak bagus untuk Islam. But Allah bikin habis keluar dari Angkatan Udara Amerika, kontrak sudah selesai. Allah bikin saya orang susah, harus tinggal di dalam mobil, harus 6 bulan di ujung satu dermaga, nggak ada makanan, keluarga nggak mau bantu saya. Ada kerja di Arab Saudi. Arab Saudi minta saya tugas untuk teknisi pesawat Raja Fahd punya pribadi. Yeah. Saya afraid atau takut. Yeah. Nanti dibunuh saya dari masalah saya orang bule. Nah, waktu sampai ke Arab Saudi baru mata saya buka. Baru saya dengar azan. Baru saya sadar ini Muslim bukan teroris, Muslim punya disiplin. Muslim solat 5 waktu sehari. Muslim puasa dalam bulan Ramadan. Muslim takut salah masuk neraka. Nah, saya kalah sama Muslim. Saya masuk gereja dulu paling 3 bulan sekali. Nggak mau masuk ke gereja dari masalah kurang spiritually enlightening untuk saya. Maka mata saya mau mulai buka di Jeddah waktu ada azan untuk solat seperti zuhur. Di luar Jeddah di pinggir jalan mobil berhenti solat di pinggir jalan. Di shopping mall mau bayar barang, karyawan nggak ada. Lagi sholat di belakang. Toko emas, pintu buka, emas ada, karyawan nggak ada. Saya itu ada tukang dari toko emas, dia tanya sama saya, kenapa Mister nggak tunggu di dalam? Takut nanti Bapak pikir saya maling, nanti potong tangan saya. Dia bilang, ini semua Allah punya, bukan saya punya. Ini semua yang di kamar ini, baju saya pakai harus balik ke Allah. Mungkin kamu atau orang lain perlu barang ini lebih dari saya, silakan ambil. Saya nggak pernah lihat iman seperti itu. Mata saya udah mau mulai buka ke arah agama Islam. Di kunci mulai dari awal saya pegang Al-Quran. Ada orang Yaman nama Ahmad. Dia bawa Al-Quran ke saya. Dekat sama saya sudah ada rasa di sini. Yeah. Waktu saya pegang Al-Quran, mulai nangis. Udah ada sadar dari sini semua hal-hal di dalam Al-Quran itu betul. Dan saya belum baca. Waktu buka ini dalam bahasa Inggris, berapa ayat saya baca langsung nangis. Itu semua mulai dari situ. Baik, terima kasih Jerry. Itu dia tadi awal bicara sehingga bagaimana Islam itu masuk ke dalam hati Jerry dan akhirnya hidup sebagai seorang Islam. Indah sekali cerita itu. Saya rasa sangat begitu tinggi nilainya bagaimana Islam itu memberikan pencahayaan dalam kehidupan Jerry. Baik, saya nak beralih kepada anjakan yang lebih jauh sedikit. Sebab Jerry juga melakukan kajian dalam bidang penulisan untuk menghasilkan buku-buku yang dihasilkan. Baik, jadi kalau kita saksikan sengketa, peperangan, konflik, kacau bilau, huru-hara, hari ini lazimnya berlaku di kebanyakan negara Islam. Betul. Soalan saya, apakah ini merupakan satu perancangan? Memang ini ada global conspiracy, sudah jelas untuk bikin Islam lemah, untuk prevent, stop kita untuk bersatu. Dia nggak mau kita unite bersatu, dia nggak mau kita ikut sistem khilafah, dia nggak mau kita punya satu pimpinan untuk umat Islam. Ya. Now, lihat di daerah Timur Tengah, Amerika lagi bikin negara-negara di sana banyak intervensi, bikin dia lemah. Seperti Irak sudah jatuh, Tunisia, Mesir, Syria lagi kondisi kritis, Iran kena fitnah, Yemen kelihatan is next ya. Amerika lagi bikin Timur Tengah
lemah, Israel ada rencana untuk ekspansi, untuk tambah besar, untuk jadi world power, ada niat-niat ke sana. Ya. So di negara Islam di pinggir Israel lemah, mimpi dia bisa jadi. So memang yang jadi di dunia ini bukan by chance, bukan masalah ada teroris. Memang teroris ada, but ini ada banyak fitnah, ada global konspirasi untuk siapin di dunia untuk Dajjal. Masalah di situ. Mau siapin dunia ini untuk Dajjal. Ini kita lihat dari hadis suasana di dunia sekarang, insya Allah sebentar lagi memang Dajjal mau turun. Waktu sudah dekat. Jadi yang berlaku sekarang ini merupakan persiapan golongan ini untuk menyambut, kita boleh istilahkan sebagai kononnya menyambut kedatangan Dajjal. Betul. Kita lihat dari semua masalah di dunia sekarang, ini akar atau the deepest root, ya. Okay. Ini always coming from religion. Ini mulai dari agama. Dan memang dia mau bikin economic crisis, krisis makanan. Dia coba kontaminasi agama seperti Islam. Dia bawa ideologi beda dari sunnah Rasulullah, ya. Untuk mau bikin Muslim bingung, mau bikin brother sama brother fighting. Ini dia lagi tugas sekarang. Orang dia nggak suka, di pimpinan negara nggak suka, di fitnah, dijatuhkan orang ini, dimasukin orang seperti pro Amerika, pro Barat. Ini lagi jadi sekarang. Ini memang masalah besar. Ya. Terima kasih Jerry, dan ataupun nama Islamnya Haji Abdul Rahman. Jadi kita akan bersama dengan Jerry sebentar lagi, dan anda juga dijemput untuk membuat panggilan telefon untuk berkongsi pandangan, dan juga barangkali ada soalan yang ingin dikemukakan kepada Jerry ataupun Haji Abdul Rahman. Dan siapa sebenarnya penipu dunia, Jerry akan jawab sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kita di Al-Kuliah TV3. Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah di TV3, dan kita sedang sama dengan rakan kita, iaitu bersama dengan Jerry D. Gray, seorang penulis dari Indonesia, kelahiran Amerika tetapi pernah berkhidmat sebagai berkhidmat di Tentera Udara Amerika, dan hari ini telah pun memeluk Islam, menjadi seorang ustaz Islam dan aktif dalam dakwah dan sebagainya. Baik, kita nak sambung lagi Jerry. Perbincangan kita, kemungkinan besar akan ada panggilan masuk untuk menyertai perbincangan kita di studio pada petang ini. Tapi sebelum kita menerima panggilan, saya ingin tanyakan dulu kepada Jerry tentang New World Order. New World Order pertama kali diucapkan oleh Presiden Amerika Syarikat George Bush pada waktu itu seperti sebuah perkataan yang sangat indah sekali bunyinya. Tapi saya fikir banyak sekali di antara perkara-perkara yang berbisa di sebalik wujudnya perkataan tersebut. Dan kalau kita lihat, panggilan tersebut akhirnya mencantumkan seluruh kerajaan di bawah satu pusat pemerintahan. Ataupun barangkali kita anggap sebagai wujudnya kerajaan rahsia. Jadi mungkin Jerry dapat huraikan. Di New World Order ini juga sudah lama ada tulis di US dollar Novus Order Seclorum, bahasa Latin. Sudah lama? Sudah lama. Ini dari US dollar pertama. Ada tulis Novus Order Seclorum atau New World Order. So ini sudah lama ada di US dollar, but baru George Bush Senior berani, dia presiden pertama berani omong the New World Order. The New World Order ini masuk kelompok pasukan Dajjal ini dia punya banyak senjata. Ini masuk IMF, World Bank, WHO, PBB, Gorbachev Foundasi, sama negara-negara yang supporting dia, Illuminati, Freemason, ini semua gabung di dalam New World Order.
the New World Order Group ini mau di dunia ini jadi 10 provinsi, satu pimpinan, satu agama baru untuk seluruh di dunia. Now, dia tugas sekarang untuk kita lihat dari seluruh di dunia, nasionalisme lagi turun. Ini tugas dari New World Order. Dikurangin nasionalisme seperti kita lebih ikhlas terima one world government. Ya. Juga dia mau hancurkan family value, dan ini udah jadi di Amerika, family value sudah hancur. Yeah. Family saya sendiri udah hancur. Now, and ini udah jadi di Amerika, family value sudah hancur. Yeah. Family saya sendiri udah hancur. Now, family value sudah hancur, orang pikir dia sendiri, dia bisa implementasi program dia, niat dia mau memang pegang di dunia ini untuk siapin untuk Dajjal. The New World Order sudah pegang dunia Barat, sudah pegang. Ini pimpinan-pimpinan di negara Barat, Obama satu lagi bisa lihat tugas dia udah ke arah sana juga untuk support ambisi di dalam rencana The New World Order. Baik. Kita terima dulu satu panggilan telefon dari penonton kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Farhana dari Perak. Farhana dari Perak, ya? Okey, silakan soalan. Saya nak tanya, Okey. macam mana untuk dapatkan buku tu yang ditulis apa? Oh, okey. Oh, buku yang soalannya berbunyi bagaimana dia nak dapatkan buku yang ditulis oleh Gary. Buku ini boleh didapati di PTS, ya? Dan sekarang sedang berlangsung pesta buku di PWTC. Ya? Itu dia? Oh, PWTC. Iya, okey. Hanya di sana je tak boleh kat tempat lain? Ya, apa dia? Di situ je ke? Kat tempat lain tak ada? Akan ada di mana-mana kedai buku nanti, insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih. Baik, yang berminat tentang penulisan anda tentang buku. Baik, mungkin saudara jadi boleh sambung lagi. Saya rasa sangat menarik tadi itu. Bagaimana di Amerika, the New World Order telah pun berjaya dilaksanakan. Bagaimana pula belahan di negara-negara Arab? Belahan di negara-negara Islam? Adakah the New World Order ini telah pun berjaya meresap masuk ataupun belum sepenuhnya? Oh, the New World Order sudah ada tangan campur dalam, saya tidak salah omong, dalam semua negara sudah jelas. Ya. Saya sendiri bisa lihat di Indonesia campur tangan dia di sana lumayan kuat. Dia bisa goyang-goyang Indonesia terus, bikin banyak krisis, macam-macam krisis dan krisis isu ini jadi distraksi. So di Muslim di Indonesia susah bersatu, dan orang juga tambah miskin. Dan orang tambah miskin biasa otomatis iman turun. Sampai dia nggak pikir Allah lagi, dia pikir duit. Dia harus makan hari besok. So Allah nggak penting, duit penting. Duit halal tidak penting, yang penting uang ada bisa bayar semua utang. Ini ada satu senjata dia pakai terus. Di negara Arab kita lihat seperti Arab Saudi, itu raja di sana sekarang boneka Amerika, pro Amerika. Di Iraq itu Presiden Iraq sekarang siapa taruh di kursi situ? Amerika. Di Afghanistan, Presiden Afghanistan siapa taruh dia di situ? Amerika. Mesir begitu. Sama Libya, Tunisia. Ini di negara Islam, negara Arab, pimpinan dia anti-Amerika atau nggak mau ikut ideologi the New World Order, ya, atau terlalu agresif untuk Israel, mulai fitnah, kasih munisi, uang untuk oposisi dia, jadi revolusi, dia jatuh. Masukin orang yang mau support ideologi the New World Order. Baik, jadi kita terima satu lagi panggilan telefon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wafa. Okey, Wafa, silakan. Soalannya, dari mana Wafa? Daripada Tuaran, ya? Halo? Hello. Halo? Halo, siapa ni? Hello. Ya, ya, ya. Ini siapa? Ini siapa? Saya Silakan. Muhammad Zaifah dari... Halo? Baik, jadi kita teruskan dulu soalannya. Putus lagi. Putus lagi. Dan bermakna Jerry tadi telah pun membuka satu ruang lingkup yang jarang sebenarnya mahu diperkatakan orang secara terbuka. Bagaimana the new world order ini beroperasi dengan modus operandinya yang masuk ke dalam kebanyakan negara-negara dalam pelbagai sistem. Baik, ini sangat jelas. Apakah tidak wujud satu kesedaran di kalangan negara-negara Islam pada pengamatan Jerry? The problem, banyak Muslim sekarang punya kartu identitas Muslim nggak ikut Islam yang benar. Ini ada satu masalah. Tidak ikut Islam yang sebenarnya. Ya, ada banyak nggak ikut yang benar. Ya, okey. Dan biasa orang nggak ikut Islam yang benar, dia masuk posisi di power structure di dalam negara-negara Islam. Ya, orang ikut yang Islam yang benar, yang sadar masalah-masalah ini, kita harus bersatu, harus jaga diri, harus betul waspada. Dia nggak punya tenaga di dalam negara. Ini kembali lagi ada banyak manipulasi dari the New World Order, and then ada ustadz kena fitnah juga. Fitnah, oh ini teroris, oh ini pernah terima uang pakai untuk pesantren ini, oh pesantren ini teroris training camp, ya. Siapa jadi oposisi negara Amerika atau Israel, otomatis teroris. Di Afghanistan, tentara Amerika masuk rumah orang, malam masuk rumah orang, ambil bapa sama 2 anak laki-laki, semua Al-Qaeda. Dia sendiri nggak kenal Al-Qaeda. Dia tidak tahu apa itu Al-Qaeda, ya. Tetapi dia menuduh Al-Qaeda. Ya. Ini siapa ada oposisi Amerika atau Israel di fitnah, atau dia coba-coba jatuhkan orang ini, atau di assassinate. Ini Amerika pakai itu remote control pesawat, suka lempar misil ke Afghanistan, di Yemen juga. And the international community lagi diam-diam because ini violation of their the country's national right. Amerika nggak boleh seperti masuk Malaysia nembak orang, atau di Indonesia dilempar roket ke sana, but the international community nggak ada protes, diam-diam. Maknanya tidak boleh sewenang-wenangnya menceroboh wilayah sesebuah negara. Tapi itu yang dilakukan oleh Amerika. Baik, kita terima satu panggilan telefon. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana, tuan? Saya Nur Azman bin Abdul Samad. Okey, silakan soalan. Assalamualaikum, Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seperti yang kita tahu, umat Islam adalah umat yang terbanyak sekali di dunia ni. Tetapi kenapa kita masih lagi berpegang dan bergantung teknologi senjata daripada Dajjal ni? Kenapa kita tak mampu ke buat warship ke, battleship ke, ataupun seperti kapal terbang yang canggih-canggih, macam Amerika bangga dengan dia punya armada ke-7 dia. Setiap kali apa ada masalah, dia akan hantar dia punya warship ke mana negara-negara, Iran ke, atau untuk melakukan umat Islam. Dan kita sering terpengaruh seolah-olah warship dia tu satu macam bagi dia sebagai malaikat yang boleh memusnahkan sesuatu negara. Ya. Apa pendapat Jerry? Sebab saya rasa Jerry pun pernah bekerja di battleship kan? Okey, terima kasih Nur Azman kerana menyertai perbincangan kita pada petang ini. Silakan Jerry. Waalaikumsalam. Kenapa Islam sendiri tidak membangunkan persenjataan yang canggih menurut Nur Azman? Masalah sekarang, lihat negara Indonesia, dia mau mulai produksi battleship untuk Indonesia. Indonesia udah punya ribuan pulau. Ini dia perlu angkatan udara besar untuk
jaga pulau-pulau dia sendiri. Dia nggak punya resources untuk bikin battle group untuk keliling-keliling di dunia. Juga Indonesia is non-aggressive country. Dia nggak ada niat-niat ke sana. Yeah. Now di negara lain tidak, seperti Iran punya battleship, ya. Tidak punya terlalu banyak, dia punya cukup untuk jaga Iran, ya, nggak cukup untuk jadi agresor, untuk jaga diri, oke, but untuk agresi nggak cukup. Di negara Islam kembali lagi pimpinan negara boneka Amerika, ya, pro ke arah ini sedikit pro Amerika. So bukan di negara nggak mau jaga diri, masalah ada sulit. Saddam Hussein dulu punya panzer, tank, artillery banyak, sekarang hampir nggak ada. Dulu punya banyak pesawat, but out to date, ya. Mau beli pesawat modern dari Amerika nanti ada embargo, spare part tidak bisa beli. Ini ada international pressure, Rusia jangan jual pesawat ke negara ini. So memang ada international pressure juga. Negara ini seperti Iran nggak boleh jual F-16 atau Sukhoi dari Rusia, nggak boleh jual ke sana karena ada ini strong international pressure. Dia bisa ada niat mau bikin ini, masalah tidak bisa dari masalah ekonomi, politik dalam negeri atau dari gangguan politik internasional. Baik, maknanya penonton sekalian, apa yang dihuraikan oleh Jerry tadi, wujudnya satu superpower yang mengawal secara keseluruhannya apa yang boleh dilakukan oleh orang lain dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Jadi itu yang menjadi masalahnya, sehingga kan apa yang Jerry jelaskan tadi saya fikir cukup jelas kepada kita untuk memahami bagi menjawab pandangan Nur Azman kenapa umat Islam tidak membangunkan satu bentuk ketenteraan yang lebih besar pada skala yang besar. Baik, bagaimana Lim? Kita terima satu panggilan. Halo? Halo? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ini Osman daripada Kota Baru Kelantan. Cik Osman dari Kota Baru Kelantan. Silakan Osman. Ya, nak tanya Cik Jeffrey de Grey. Ya, silakan. Ya. Bagaimana dengan kedudukan Asia Tenggara sekarang? Contohnya Malaysia, Indonesia, setelah Cik Jeffrey mengatakan di Barat sekarang telah dimonopoli oleh kuasa New World Order ni. Bagaimana dengan Asia Tenggara sekarang lah? Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Wan Osman atas pandangan. Dia ingin tahu bagaimana dalam konteks rantau Asia Tenggara. Mungkin kalau dapat kita lihat dalam konteks Malaysia Indonesia sendiri, kadang-kadang antara umat Islam saya rasa okey, tapi wujudnya kuasa superpower yang cuba mengadu domba antara kedua negara ini. Bagaimana pandangan? Ya, memang Indonesia sama Malaysia lihat dari keluarga Islam kita satu family, satu keluarga. Enggak ada beda-beda bule, Malaysian, Chinese, European, Japanese, Muslim, kita satu keluarga. Yeah. Ya. Selalu ada sedikit friksi sekali-sekali, seperti yang kemarin masalah nembak orang, jual organ, ini jadi isu besar di Indonesia, ya. Yeah. Tapi the media partisipasi juga ada tinggi dinaikin, ada isu nggak perlu jadi headline news 2 minggu, jadi headline news 2 minggu. Yeah. And then terus di pressure seperti di Indonesia, menteri harus jawab, harus respons apa. Ini dia lagi kena pressure juga dari media. And dari pressure media ini bisa turun dari presiden juga, ya, ada ini jadi isu besar, banyak diskusi, and then bikin sentimen, ya, ini Muslim sama Muslim ada sentimen, ini satu orang nggak benar, tapi mayoritas nggak support aktivitas itu, di mayoritas nggak. So saya lihat isu itu kemarin. Dari dalam opini atau pikiran saya pikir, wah, ini mau mulai lagi, mau bikin isu lagi, yang TKI jadi korban lagi di sana, ini mau bikin isu lagi. Ini doa dari saya, insya Allah ini semua dari
Malaysia sama Indonesia cukup sadar ini nggak jadi isu emosi lagi emosi brother sama brother mulai fighting atau embargo ekonomi seperti itu. Insya Allah ini nggak sampai ke sana. Ya. Terima kasih. Jadi kita akan bersambung lagi selepas ini nanti. Jangan ke mana-mana. Dan mungkin kita akan melihat bagaimana peranan sebuah negara jiran lain yang cuba menjadi superpower yang mungkin menyulitkan keadaan umat Islam pada masa akan datang. Kita akan dengar pandangan Jadi sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Al-Quliah TV. Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Quliah langsung dari Sedusi di Sri Pentas, dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang kita namakan sebagai penipu dunia. Dan malangnya dalam kedudukan konteks kehidupan kita hari ini, umat Islam terus berada di tahap yang terbawah. Walaupun mempunyai sumber asli yang sangat bagus, yang sangat besar, mempunyai jumlah umat yang begitu ramai, namun apakah di antara silapnya kita masih lagi gagal untuk membangunkan kekuatan untuk menggerungkan musuh Islam itu sendiri. Baik, dalam konteks penipu dunia ini kita juga bercakap tentang superpower dalam konteks rantau Asia Tenggara. Mungkin jadi dapat huraikan apakah wujud satu superpower di rantau Asia Tenggara yang menjadi duri dalam daging yang boleh merosakkan hubungan umat Islam di rantau Asia Tenggara ini. Oh, memang di dunia ini ada berapa superpower sekarang ya. Ini di satu hal yang jelas, dia nggak mau Asia bersatu. Tidak mau Asia bersatu. Nggak mau. Nggak usah lihat dari Islam, Asia sendiri dia nggak mau kita semua bersatu. Okay. Kita bersatu bisa hidup sendiri. Kita punya resources semua lengkap, nggak perlu apapun dari luar, ya. Kita bisa hidup sendiri. But masalah dari agama, different point of view, persepsi dari pimpinan negara ada sedikit sulit mau ke sana. Ada orang ada motivasi sendiri, enggak ada pikiran ke sana. So memang ada intervensi dari luar seperti kita enggak bersatu. Untuk bikin konflik dari different religion, so nggak ada harmonis. Yang betul dalam syariah Islam ada harmonis untuk semua agama, nggak ada masalah di situ. Masalah dari agama, different point of view, persepsi dari pimpinan negara ada sedikit sulit mau ke sana. Ada orang ada motivasi sendiri, enggak ada pikiran ke sana. So memang ada intervensi dari luar seperti kita enggak bersatu untuk bikin konflik dari different religion, so enggak ada harmonis. Yang betul dalam syariah Islam ada harmonis untuk semua agama, enggak ada masalah di situ. So di Amerika sendiri, kita lihat aktivitas negara itu, it's not good for Asia. It's not good for family value. It's not good for Islamic value. Dia mau seperti untuk Islam, mau diimplementasi program liberal Islam. Ya. Liberal. Ya, solat 5 waktu sehari boleh juga, it's okay. Nggak mau solat. Puasa bulan Ramadan, it's okay. Juga terserah mau puasa atau enggak. Ini bukan Islam. But ada ideologi seperti ini dilempar ke dalam agama Islam, dan juga ke agama lain juga ada mirip-mirip seperti itu untuk bikin orang bingung and untuk merusak fondasi agama dia sama the family value. Because Asia family value masih cukup kuat. Masih cukup kuat pada waktu itu. Ya, masih untuk sebentar masih. Baik, terima kasih Jari. Baik, kalau kita lihat selain menguasai dunia melalui peperangan, penaklukan wilayah dan sebagainya, apakah superpower ini juga merancang melalui secara bijak untuk mencipta bencana dunia untuk
mewujudkan krisis uranium, untuk mewujudkan krisis kemanusiaan, krisis kesihatan dan sebagainya. Apakah ini sedang berlaku? Dan apakah sebuah kejadian tsunami misalnya boleh dirancang dan dilakukan oleh manusia? Kembali lagi ke Amerika. Amerika sudah punya teknologi sudah lama. Dia bisa berubahin jet stream. Gampang bikin tsunami. Rekaman dari Indonesia sama yang dulu ada Asian tsunami. Rekaman dari Indonesia sama India itu 6,4 skala Richter. Gempa bukan di atas 9 skala Richter. Dari data saintifik, 9 skala Richter, 1000 km diameter, habis. If lihat dari televisi Indonesia seperti Metro TV, dulu ada amateur video tsunami masuk Aceh. But di depan tsunami, biasa-biasa aja, tidak ada gedung jatuh, nggak ada kaca pecah, nggak ada tembok jatuh, nggak ada indikasi ada gempa bumi 9 skala Richter. Indonesia protes hari pertama ini, gempa ini ledakan bom di bawah tanah, bukan gempa. Hari besok Indonesia diam, India protes, ini ledakan bom di bawah tanah. Jadi berita dari India sendiri. Kenapa? Semua gempa bumi ada vibrasi nama S-wave. Seperti kita tarik tali lebih kencang, di samping ada vibrasi pip, 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 puk, jadi gempa. Ya. Yang jadi di Aceh bukan seperti itu, ada P-wave, ada like that. Ya. And bukan 9 skala Richter. And dari media international, dia kasih pusat gempa di Aceh Utara. But itu jauh ke selatan dari situ, di pusat. So, ini 6,4 skala Richter. Ini jauh dari Aceh. Kenapa di utara bisa mulai tsunami besar dari sana langsung ke Aceh? Ini harus mulai dari sini, dari ke selatan, bukan dari utara. Terus ada physicist dari Prancis dari jalur saintifik dibuktikan ini tsunami ini bukan dari gempa bumi, itu ledakan bom di bawah laut. And boleh lanjut sedikit lagi, yang jadi di Jepang bulan Maret tahun lalu. Satu kota rekam 6,1 skala Richter. Semua kota lain di pulau Jepang rekaman di bawah 6 skala Richter. Bukan 9 skala Richter dari media barat, dari Amerika. Terus suasana waktu tsunami datang biasa-biasa aja. Kenapa ada media helikopter di tempat tsunami dari air laut, di tempat dia jatuh dari air laut, ada media helikopter lagi shooting live. Terus tsunami sampai ke sana, ada helikopter satu lagi shooting live. Mana ada media naikin 2 helikopter untuk 6 skala Richter gempa? Nggak mungkin. Itu bayar ongkos helikopter juga mahal. Lihat di video masih ada di YouTube, orang mau lihat. Pas tsunami ini masuk Jepang, nggak ada kaca pecah, nggak ada tembok jatuh, nggak ada jalan rusak. Nggak ada indikator sama sekali ada 9 skala Richter. So, saya sendiri sangat suspicious. Ini perlu diinvestigasi. Tapi tim-tim investigasi internasional dari Barat, di New World Order, pegang tim-tim ini. So, masalah tidak bisa percaya hasil dari dia. So, di teknologi untuk bikin museum kering atau wet season lebih panjang sudah ada dari sistem HAARP, High Frequency Radio Wave dari Amerika. Baik, terima kasih. Jadi banyak lagi kita akan minta pandangan Jerry de Grey ini. Dan saya fikir ini merupakan satu pandangan dan juga buah fikiran yang sangat-sangat jarang untuk kita dengar. Baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan bersama lagi selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Al-Kuliah TV3. يا رسول الله يا حبيب
Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah dan kita masih lagi bersama dengan Jerry Digray dan kita bercakap tentang topik dinamakan sebagai penipu dunia. Dan siapakah sebenarnya penipu dunia? Ada 3 pemain utama yang mencorakkan dunia pada hari ini, yang menjadikan dunia dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Baik, Jerry Digray tadi telah memberikan teorinya bagaimana kejadian tsunami merupakan sebuah ciptaan manusia, bukan daripada kesan gempa bumi, tetapi merupakan satu perancangan letupan yang sangat kuat dari bawah bumi. Pendapat beliau merupakan satu pendapat yang saya fikir sangat berani dan tentu dia juga mempunyai pandangan yang tersendiri, keyakinan yang tersendiri bagaimana dia yakin kepada hujah yang dia perkatakan. Baik, kita tinggalkan dulu hujah tadi. Kita nak pergi kepada maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Yang saya bacakan maksudnya, sekali-kali tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jalan-jalan mereka. Jerry Digray pernah berada dalam agama lain sebelum ini, kini berada dalam agama Islam. Pandangan Jerry Digray terhadap ayat 120 ini. Oh, lihat di Palestina, diizinkan Yahudi dari Israel boleh ambil tanah dia. Dia nggak ganggu orang Palestin. Orang Palestin lempar batu, mau fighting, mau pegang hak milik dia. Israel kirim pesawat perang, bom Israel. Ya, dia nggak bom Palestina. Dia nggak mau stop ganggu orang Palestina sebelum dia ikut yang semua Yahudi minta dari dia. Ya. Bukan semua orang Palestina Muslim ya, ada Palestina Yahudi juga ya. But di Jakarta di Indonesia ada pastor pernah bilang kita agama Kristen kena laknat dari Tuhan sebelum semua Muslim masuk agama Kristen. Laknat ini Tuhan gak mau lepas. Ada pendeta lagi omong seperti itu, yang siapa ikut dia mau kerja keras untuk ajak orang Islam ke agama Kristen. Sampai dia dapat mobil kijang, 100 orang masuk agama Kristen dapat hadiah mobil kijang. Ikhlas atau tidak, yang paling penting di tanda tangan surat ini dia mau terima agama Kristen, dan dia cari-cari orang miskin. So, dia ikut agama Kristen, dia bisa makan, ada tempat tinggal, bisa sekolah, ya. Dia nggak ikut agama Kristen, dia lagi cari jalur hidup. But ada fanatik seperti itu. Now, saya orang Kristen, saya nggak mau orang Muslim ikut agama saya, dia nggak ikhlas. Seperti Islam harus ikhlas, ya. But lihat ancaman dari Amerika, di bom Timur Tengah, di fitnah ustadz-ustadz kita, di fitnah Saddam Hussein, Iraq, Afghanistan, Jordan, Syria, Iran, Libya. Gaddafi masih hidup hari ini, saya bisa cium tangan dia, saya mau cium tangan dia. Saya tidak lihat ini teroris, saya lihat ini orang baik. Dia berani stand up ke Amerika. Dia stand up ke Amerika, PBB tugas sama Amerika, fitnah. Tidak ada bahan bukti kesalahan dia. Dia jatuh sampai bunuh dia. So, ini udah jelas dari tentara Kristen selalu dihancam negara-negara Islam. Dan di belakang ini Yahudi, Israel. Ini yang ada tugas sama-sama. Yahudi manipulasi Amerika untuk perang sama Irak, manipulasi Amerika untuk perang sama Afghanistan. Orang Israel sendiri saya lihat takut, dia manipulasi orang, dia sendiri nggak mau perang. Sudah semua mati, nggak ada tenaga, baru dia berani maju. But memang dia mau kita ikut dia. Itu sudah jelas, yang ayat ini di dalam Al-Quran kita bisa lihat sehari-hari dari berita, memang dia nggak mau berhenti sampai kita ikut agama dia. Jerry Digray, daripada pembacaan saya di dalam buku ini,
Jerry de Grey telah menggugurkan kerakyatan Amerika. Adakah benar? Maaf, menggugurkan, Menggugurkan, melucutkan, melepaskan kerakyatan Amerika. okay. Saya dulu punya paspor Amerika, ya. Malu saya punya paspor Amerika. Kenapa? Banyak dosa dari government Amerika. Saya nggak support dosa ini. Banyak crimes against humanity. Di government Amerika, berapa presiden dari Amerika harus masuk sidang internasional untuk crimes against humanity seperti George Walker Bush. Orang ini udah jelas bukan masuk sidang aja, dia harus dihukum. Nggak dihukum. Warga Amerika, ada puluhan ribu warga Amerika tinggal di bawah jembatan. Tidak ada rumah, tempat tinggal, tidak ada makanan, nggak ada kerja, tidak bisa bayar dokter. But Israel, rumah sakit gratis, ya. Sekolah gratis. Mana ada orang Yahudi di Israel tinggal di bawah jembatan? Kenapa enggak? Puluhan miliar dolar hak milik Amerika dikirim ke Israel, dikirim ke Israel, dikirim ke Israel. Saya nggak mau bayar pajak sama negara seperti itu. Pajak saya untuk negara saya, bukan lempar ke negara seperti itu, ya. So, saya malu, I'm ashamed. Saya, alhamdulillah, sudah 27 tahun nggak pernah injek negara Amerika. Tidak mau, alhamdulillah, 2 tahun lalu sudah jadi warga negara Indonesia, punya paspor hijau yang saya cinta. Paspor Amerika saya nggak cinta. Ini negara banyak dosa, ini government Amerika. Indonesia ada banyak masalah, but dia nggak ada banyak dosa sama negara-negara lain seperti Amerika. Yeah. So, alhamdulillah sekarang udah tidak malu lagi sama. Memang ini untuk saya ujian berat juga, sangat berat. Baik, terima kasih Jerry. Akhirnya, apa di antara pesan nasihat yang ingin Jerry berikan kepada rakan-rakan sesama Islam, saudara-saudara sesama Islam di Malaysia? Untuk saudara-saudara Islam di Malaysia, kita harus bersatu. Ya, kita harus ikut sunnah Rasulullah yang benar. Tolong sama semua warga Malaysia harus baca Al-Quran, harus baca hadis. Banyak Muslim malas, nggak mau baca hadis. Harus baca hadis. Buka mata, lihat suasana di dunia. Sekarang lihat hadis. Ini betul sebentar lagi Dajjal mau turun. Kunci untuk jaga diri, kita harus bersatu. Nasionalisme harus kembali kuat, harus cinta negara Malaysia, harus siap fight untuk negara Malaysia. Jangan sedih ada banyak gangguan di dalam negara ini, atau seperti kita di Indonesia juga ada banyak goyang-goyang. Ini memang ada intervensi dari luar, but harus sadar. Insya Allah kita ikut agama Islam yang benar, yang betul. Allah terima doa kita, jaga negara Malaysia, bantu kita untuk cepat-cepat maju. InsyaAllah, terima kasih banyak. Amin, insyaAllah. Ya, ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Jerry de Grey yang telah pun bersama kita. Beliau datang sempena dengan pesta buku yang berlangsung di PWTC, dan karyanya, banyak sekali karyanya, tetapi yang terbaru yang ada di hadapan ketika ini. Jadi penulisan itu membuka minda kita untuk kita mengetahui apakah di antara isu yang berlaku di peringkat jauh global, bagaimana penipu dunia ini, penyanggak dunia ini, Yahudi, Freemason dan Illuminati membentuk satu kuasa superpower yang sangat kuat, dan inilah merupakan satu cabaran di akhir zaman. Dan insya-Allah kita boleh mengubah untuk terus bersatu bagi membina kekuatan umat Islam. Kenang-kenang balik di antara kekuatan kerajaan Uthmaniyah. Tidak ada benda yang mustahil dalam kehidupan kita ini, asalkan kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Jerry de Grey. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah pun mengambil bahagian dalam perbincangan kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.